dalam ibadah online Sekolah Minggu Abi Raja Wali. Yuk kita memulai ibadah kita siapkan hati kita mau bersyukur atas hari ini, atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita mau mengucap syukur ya, kita angkat pujian ini. Kalau Tuhan banyak sekali berbuat kebaikan buat kita. Mari kakak kita angkat pujian, kita mau puji dan sembah Dia. Henti-hentinya bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, tangan Tuhan senantiasa menjaga kami dan melindungi kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan yang mengambil pimpinan dalam ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Kalian jangan duduk aja di rumah. Berdiri, kita mau gerakan tangan kita, kaki kita, terus kita mau nyanyi, kita mau bersuara buat Tuhan, kita mau mengucap syukur. Kan Tuhan sudah ciptakan ada berapa hari ya? Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Seperti hari ini, hari Minggu ada berapa hari?
7 hari. Yuk kita mengangkat pujian ini. Hari ini harinya Tuhan. Ayo Kalala. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, sekarang kita mau hitung hari ya. Mau ada hari Senin sampai dengan hari Minggu. Ya, kita mau nyanyi lagi nih dari hari Senin sampai hari Minggu. Ayo adik-adik. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Kita ulang lagi dari awal. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Yeay, beri tepuk tangan buat kita semua. Adik-adik, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, dalam ibadah kita hari ini. Yuk adik-adik, kita angkat pujian ini. Into my heart. Into my heart. Into my heart. Come in.
buat ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengundang Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan pasti hadir, Tuhan pasti ada. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu ada di saat kami susah, di saat kami senang, di saat kami sedih, di saat kami senang, di saat kami tertawa. Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan tidak berhenti sampai di sini Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan senantiasa ada Tuhan. Senantiasa Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hadir Tuhan dalam firman-Mu. Kau juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah bersiap membawakan firman. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semuanya, gimana semua kabarnya? Kakak yakin semuanya pasti sehat selalu dan semuanya pasti semangat selalu. Tadi kan kita udah memuliakan nama Tuhan, sekarang kita mau siapin hati kita, cari posisi duduk yang enak untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, tapi sebelumnya kakak mau menghimbau nih untuk kalian semuanya tetap ngerjain tugas, tetap rajin belajar dari sekolahan, tetap taatin orang tua, dan jangan lupa untuk tetap sehat, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa juga untuk menaati aturan-aturan dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Oke? Nah adik-adik, yuk kita mau dengerin dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kakak hari ini berdasarkan dari Keluaran 18. Nah, cerita siapa sih di Keluaran 18? Yaitu adalah cerita Musa. Dan kali ini Musa nggak sendirian nih di sini karena ada tokoh lain yaitu Yitro atau mertua Musa. Gimana sih ceritanya? Jadi gini ceritanya adik-adik. Set. Nah, kakak akan mulai dengan cerita pertama yaitu Yitro sang mertuanya Musa ini mendengar nih, kan tinggalnya beda ya sama Musa ya. Jadi mertuanya Yitro tinggal di tempat lain, Musa di tempat lain. Dan waktu itu Yitro mendengar nih bahwa nama Musa udah banyak orang ngomongin, yaitu ya udah banyak kata-kata bagus lah tentang Musa, yaitu udah berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Terus juga Musa yang dipimpin dan dipercaya oleh Tuhan. Dan akhirnya Yitro bangga nih sama Musa. Dan akhirnya Yitro pengen nih mengunjungi Musa. Akhirnya ya Yitro mengunjungi Musa. Dan Yitro gak sendirian. Yitro itu ajak anaknya, yaitu istri Musa yang bernama Zipora. Dan juga kedua anak laki-laki Zipora, yaitu bernama Gersom dan Eliezer, untuk menengoki Musa. Dan akhirnya mereka nih kucuk ketemulah sama Musa. Akhirnya mereka temu tangan, mereka ngobrol, mereka saling bersilaturahmi lah ya bilangnya gitu. Terus akhirnya mereka beristirahat. Dan ini adik-adik yang kakak mau ceritain itu, ketika keesokan harinya Musa kan tetap bekerja nih. Apa sih pekerjaan Musa? Jadi gini adik-adik, pekerjaan Musa itu adalah setiap pagi dia akan duduk di tempatnya, dan nanti bakal banyak orang Israel pada berbaris dan samperin Musa nih satu persatu. Jadi mereka mau menanyakan tentang ketentuan Tuhan, nasihat Tuhan untuk penyelesaian masalah dan lain-lain. Soalnya kan kenapa nanya sama Musa? Karena Musa kan orang yang paling dipercaya sama Tuhan, orang yang udah dipimpin sama Tuhan. Jadi orang-orang Israel tuh kerumunin dan setiap hari mereka bertanya sama Musa. Itu dari pagi sampai petang. Nah, melihat hal itu, Yitro nih, mertuanya Musa, melihat nih ceritanya. Yitro melihat, oh ya ampun, menantuku bekerjanya luar biasa ya, dari pagi sampai petang dengerin omongan orang Israel terus, pasti dia capek. Nah, jadi dari masalah itu Yitro mulai berpikir nih, dan akhirnya satu ketika Yitro samperin nih Musa, pasti kamu capek kan ngedengerin omongan bangsa Israel yang setiap hari nggak ada habis-habisnya minta pendapat kamu, minta tuntunan Tuhan, minta petunjuk Tuhan dalam hidup mereka gitu. Jadi
aku sebagai mertua kamu kasih nasihat nih gitu. Jadi Yitro kasih nasihat ke Musa. Nah, apa sih isi dari nasihatnya Yitro? Yaitu gini, jadi untuk Musa mengumpulkan orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang takut akan firman Tuhan, orang-orang yang menaati aturan-aturan Tuhan, dan orang-orang yang tidak suka disuap, orang-orang yang jujur gitu, untuk dikumpulkan, untuk mereka memimpin. Nanti dipecah-pecah, jadi ada yang memimpin 1000 orang, ada yang memimpin 100 orang, ada yang memimpin 50 orang, dan bahkan ada yang memimpin 10 orang. Nah, jadi dari situ nanti mereka akan diajarin nih sama Musa tentang ketetapan-ketetapan yang ada. Jadi mereka bisa membantu bangsa Israel untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil. Dan ketika ada masalah besar baru dihadapkan ke Musa. Nah, jadi dari nasihatnya Yitro ini, Musa mulai berpikir, oh iya benar juga ya, itu akan mempermudah Musa juga. Jadi Musa nggak perlu tuh seharian nungguin dan mendengarkan omelan dan omongan dari bangsa Israel gitu. Dan kalau kalian baca di ayat yang ke-24, pada akhirnya Musa pun menaati nasihatnya gitu. Jadi ini kakak bacain ya, ayat 24 tertulis demikian. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Nah, ini adik-adik yang kakak mau sampaikan ke kalian. Musa itu taat mendengarkan kata-kata dan mendengarkan nasihat dari mertuanya. Nah, ini yang kakak mau ajarin dan bagiin juga ke kalian. Jadi kadang adik-adik, yang namanya hikmat, yang namanya nasihat, itu biasanya dan bahkan selalu baik untuk kita. Apalagi nasihat-nasihat dari orang-orang yang peduli sama kita. Dalam kasus Musa ini, siapa sih yang peduli sama Musa? Yaitu mertuanya, Yitro. Yitro peduli, karena apa? Yitro melihat, kasihan banget nih menantu gue setiap hari dari pagi sampai sore ngedengerin omongan orang-orang Israel. Dan harus ditanggupin satu-satu kan, pasti dia capek gitu. Jadi akhirnya Yitro membantu memberikan nasihat jalan keluar untuk Musa. Nah adik-adik, yuk coba kita lihat ke diri kita. Coba deh kalian pikir, sama nggak sih kadang-kadang Musa sama kita ini? Kadang-kadang ya kita tuh suka dikasih nasihat dari orang tua kita, dari guru kita, dari kakak-kakak sekolah minggu, dari orang yang lebih tua daripada kita. Itu tuh untuk kebaikan kita. Contohnya itu begini, sering nggak dikasih nasihat begini, kamu jangan kebiasaan main HP terus dong, main game terus, nanti matanya sakit, nanti pakai kacamata, nanti minusnya nambah. Ayo, siapa yang suka dinasihatin kayak gitu? Ayo jujur. Nah adik-adik, itu nasihatnya bagus gak? Bagus banget. Karena untuk apa? Untuk kita, supaya kita tuh nggak merusak mata kita tetap tahu batasan dalam bermain misalnya tablet kita atau handphone kita, ya kan. Nah itu pasti biasanya dari orang tua, dan pasti ada juga misalnya dari guru kasih nasihat supaya kamu lebih rajin belajar, supaya kamu bisa lebih mencapai bisa pinter gitu, bisa menyelesaikan soal-soal. Pasti selalu ada nasihat dalam hidup kita. Tapi masalahnya kita nanggepinnya gimana? Ada nggak ya nanggepinnya kayak Musa? Dia taat, dia dengerin, justru itu kan membantu dia jadi lebih mudah. Ada nggak yang kayak dia? Kakak yakin pasti banyak nih yang kayak dia. Dan tapi ada juga nggak yang mungkin malah jadinya sombong? Bisa juga loh Musa sombong. Musa kan dalam hal ini dia yang dipimpin oleh Tuhan. Dia orang yang bisa dibilang jabatannya tinggi lah, bisa aja dia ngomong, apaan sih kamu mertua aku, sosokan nasehatin aku dinasehatinnya cuma boleh sama Tuhan. Bisa aja dia ngomong kayak gitu. Tapi apa Musa melakukan hal itu? Tidak ya. Musa mendengarkan dan Musa melakukan apa yang menjadi nasihat dari mertuanya. Nah kita juga nggak boleh kayak gitu. Kalau dikasih nasihat kita nggak boleh, apaan sih, so tau deh, jangan sosokan menasehat ya, aku tahu yang baik buat aku. Nggak boleh kayak gitu ya adik-adik. Itu sering terjadi di luar sana, tapi kakak berharap kalian nggak seperti itu. Oke? Nah adik-adik, itu yang tadi kakak sharingkan sangat singkat ya, tapi kakak di sini mau mempertegas lagi supaya yuk kita jadi anak yang taat. Kita dengerin nasihat dari entah orang tua atau guru kita atau otoritas kita. Karena untuk apa? Demi kebaikan kita. Dan bahkan Musa ini, kenapa sih Musa bisa taat sama Tuhan? Salah satunya karena dia sendiri pun dia taat akan otoritasnya kelihatan, yaitu Yitro.
Nah, sama adik-adik, gimana sih cara kita bisa taat sama Tuhan? Ya salah satunya dengan kita menaati otoritas kita, karena itu utusan Tuhan juga untuk menasihat kita. Oke adik-adik.